Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara perkataan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kepingan-kepingan hari, yang jika satu hari berlalu darimu, maka berlalulah satu keping dari dirimu. Dan kalau sudah habis hari-hari berlalu dari kehidupan kita, berarti sudah habis pula jatah hidup kita di dunia. Innama anta ayyam fa idza dhahaba yaum dhahaba ba'du. Kamu adalah kumpulan kepingan-kepingan hari, yang jika satu hari berlalu, maka hilanglah satu keping dari dirimu. Ini seperti puzzle, seperti rangkaian susunan yang jika satu persatu dari susunan itu dicopot, maka hilanglah sesuatu itu. Inilah gambaran yang juga disampaikan oleh para ulama, bahwa hakikat sesuatu yang kita jalani dan kita alami adalah tetamu-tetamu. Ramadan ini tetamu yang datang dengan waktu yang tertentu, cuma 1 bulan. Setelah selesai 1 bulan, maka Ramadan bakal pergi, nggak bakal kita ketemuin lagi. Nanti dia akan mengadu kepada Allah, akan memberitahu kepada Allah bagaimana dia diperlakukan sebagai tamu oleh orang-orang yang beriman. Ada yang dimuliakan, ada yang dihormati, ada yang diagungkan, ada yang diistimewakan. Tapi ada juga yang disia-siakan. Ramadan itu yang akan mengadu kepada Allah. Mereka semua hakikatnya tamu, datang untuk waktu yang sudah Allah tentukan. Nah, datang hanya 1 bulan, setelah itu pergi. Maka bagaimana kita menjamunya, bagaimana kita memperlakukannya, itulah yang akan diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengindikasikan orang yang memuliakan Ramadan, yang hakikatnya memuliakan tetamu, dia juga akan dimuliakan oleh sang tetamu tadi. Itu tamu nggak bakal lupa, itu tamu pasti ingat bagaimana ia diperlakukan. Di dalam riwayat dikatakan ada 3 orang, masing-masing ini sepupu. Yang satu Sayyidina Al-Hasan, yang satu Sayyidina Al-Husain, yang satu Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum. Yang satu putranya Ja'far bin Abi Thalib, yang dua-duanya itu putranya Sayyidina Ali. Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Ketiganya ini dalam perjalanan di padang pasir kehabisan bekal. Kemudian singgah di sebuah kemah milik seorang atau milik sepasang suami istri yang sudah tua. Karena memang budaya Arab menjamu musafir, menjamu tetamu, maka dijamu ketiganya. Walaupun sepasang suami istri ini nggak tahu bahwa yang mereka jamu ini adalah cucu Rasulullah SAW. Yang satunya adalah cucu keponakan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Itu saudaranya Abdullah bin Abu Thalib, ayah daripada Rasulullah SAW. Jadi dijamu, kemudian ketiganya bicara kepada kedua sepasang suami istri tadi itu. Tuan, kalau seandainya Tuan datang ke Madinah, silahkan singgah di rumah kami. Kami ingin membalas kebaikan Tuan. Ya, ini dianggap sebagai bahagian dari budaya Arab. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sampai kemudian di suatu waktu mereka menyempatkan diri datang ke kota Madinah, bertanya,
tentang 3 sosok pemuda yang pernah menjamu mereka dengan ciri-cirinya. Ya. Akhirnya orang tahu bahwa 3 orang ini adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Yang pertama kali didatangi adalah Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu ta'ala. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikenalin oleh Sayyidina Hasan. Ini bapak dan ibu yang dulu pernah menjamu kami saat kami kehabisan bekal. Akhirnya dijamu luar biasa. Kemudian saat pulang, ya, dikasih 100 ekor kambing sebagai hadiahnya. Bawa nih, di sepasang suami istri bawa 100 ekor kambing. Tapi jangan lupa setelah dari sini singgah ke rumah saudara saya Husain. Ya, semoga dia juga bisa memberikan sesuatu sebagai tanda syukur, tanda terima kasih. Datang ke tempat Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bertanya, tadi saudara saya menjamu tuan bagaimana? Diperlakukan begini begitu, kemudian saat pulang dikasih 100 ekor kambing. Kata Sayyidina Husain, saya kasih ibu bapak ini 2 kali lipatnya. Kasih 200 ekor kambing. Jangan lupa setelah ini singgah di rumah sepupu saya, Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far juga bertanya, kamu dikasih apa Pak? Kamu dikasih apa Bu? Yang pertama dikasih 100 ekor kambing, yang kedua dikasih 200 ekor kambing. Kata Sayyidina Abdullah bin Ja'far, ya, kalau ibu datang dulu ke rumah saya, 2 orang itu bakal kecapean ngimbangin sedekah saya, nimbangin kebaikan saya. Ya, jadi tadi 100, kemudian tambah 200, ya, saya 2 kali lipatnya. Ya, saya kasih ibu 2 kali lipat yang diberikan oleh 2 orang saudara saya. Ya, ini orang yang tahu bagaimana berterima kasih atas kebaikan. Karena mereka pertama menyadari bahwa kebaikan yang mereka lakukan nggak bisa membalas kebaikan ibu bapak tadi. Kenapa? Mereka memberi dalam keadaan keterbatasan. Sedangkan ketiga orang ini memberi dalam kelapangan. Memang banyak kambingnya. Sehingga ketika dia ngasih 100, masih banyak yang lain. Ya. Sedangkan si ibu dan si bapak tadi, itu dalam keterbatasan, tinggal dan hidup nomaden di tengah padang pasir. Tapi sempat-sempatnya nyembelihin kambing buat tetamu yang mereka nggak kenal sebelumnya. Jadi dari sisi ini, seberapapun balasannya susah untuk menebus. Nah, karena mereka memberi dalam keterbatasan, mereka memberi tanpa mengenal siapa tetamu yang datang itu. Nah, ini cara orang-orang beriman menyikapi sekaligus membalas kebaikan. Nah, ingat betul bagaimana saat mereka dijamu. Itulah gambaran Ramadan yang datang ke dalam kehidupan kita sebagai tetamu. Bagaimana kita menyambutnya? Apakah kita sudah sambut dari sejak di depan pintu, atau tetamunya udah masuk baru kita ngeh? Ini dari sejak di depan pintu udah kita sambut, kayak apa tuh? Senangnya hati kita. Orang Malaysia bilang seronok, hatinya seronok. Kenapa? Karena masih di depan pintu udah disambut. Dibukain pintu gerbangnya, kemudian dipersilahkan masuk. Lalu ditempatkan di tempat yang paling istimewa di dalam rumahnya. Kursinya kursi yang paling empuk, sofanya sofa yang paling mahal. Silahkan duduk di sini. Kemudian ditawarin jamuan, Masya Allah, semua pilihan ada. Apakah jamuannya bacaan Qur'annya, apakah jamuannya sedekahnya, apakah jamuannya iktikafnya, apakah semua bentuk jamuan disuguhkan kepada sang tetamu mulia tadi. Kemudian saat pergi, karena kita merasa senang dengan kedatangan saudara kita ini, kita lepas dengan penuh haru, penuh rasa sedih, dan berharap suatu saat kamu datang lagi. Jangan kapok ya. Itu bukan basa-basi, jangan kapok. Tapi kalau kita katakan jangan kapok saat dia datang sebagai tamu, kita remehin, kita cuekin, ya dia kapok. Walaupun kita basa-basiin, jangan kapok ya. Ya, kagak keluar setetes air pun. Ini ada tukang kerja di bangunan, ya, bulan puasa. Dicerita, ya Allah, saat setetes air kagak keluar. Kita lagi puasa, buka puasa nyari air sendiri. Tuh, kayak apa tuh gambarannya itu. Nah, itu jamuan Ramadan ini.
yang sebagaimana kita perlakukan dan kita sambut dengan istimewa, maka suatu saat dia bakal balik lagi bakal membalas semua kebaikan yang telah kita lakukan. Dia ngelapor, dia tamu bukan tamu sendirian, tapi ada yang ngutus Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala yang ngutus, dan tetamu ini bakal bikin laporan kepada tuannya. Gimana ente? Sono, disambut nggak? Disambut. Diistimewakan, diistimewakan. Saat berpisah, sedih nggak? Sedih luar biasa, haru. Bahkan dipesenin, jangan kapok ya, asal boleh besok datang lagi, besok datang lagi. Itulah gambaran Ramadan yang datang sebagai tamu dalam kehidupan kita. Semua aktivitas yang kita lakukan juga hakikatnya tamu. Salat tarawih juga tamu. Bagaimana kita memperlakukan tarawih, begitulah tarawih akan memperlakukan kita. Rukun-rukunnya dijaga apa enggak, adab-adabnya dipelihara apa enggak, sunnah-sunnahnya dilaksanakan apa enggak. Jangan sampai ketika tarawih jadi tamu kita sia-siakan. Saat tarawih jadi tamu kita cuekin, bahkan kita kasih haknya sedikit. Rukunnya ya mepet-mepet, sunnahnya ya asal boleh kita lewatin sunnah doang. Akhirnya banyak hal yang berkurang dari hak tetamu yang datang kepada kita. Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan hakikat yang datang dalam kehidupan kita. Hakikatnya mereka tetamu. Umur juga tamu. Suatu saat bakal pergi, bakal habis. Begitulah juga dengan ibadah yang lain. Saat kita membaca Al-Quran, saat itu Al-Quran datang sebagai tamu. Apakah kita berikan hak-hak hurufnya? Apakah kita berikan hak-hak hukum tajwidnya? Saat itulah dia akan gembira, dia bakal senang. Jangan sampai tarawih datang ke kampung kita, pede. Ini saya sholat yang Allah janjikan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Datanglah dia ke kampung kita. Lalu kita perlakukan seadanya. Lalu kita perlakukan semena-mena. Akhirnya dia pulang sedih itu tarawih. Saat malaikat ketemu, tarawih dari mana? Dari kampung si Anu. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Ya Allah, dibantai saya. Dibantai saya. Sunnah-sunnahnya hilang. Yang fardu tipis-tipis, dikit lagi kagak kedapetan tuh fardunya. Bacaannya, rukunnya, dan seterusnya. Itu tarawih pulang dalam keadaan sedih. Kemudian kita berharap bakal ketemu lagi. Kata tarawih, yang sekarang aja ente kagak jamu saya dengan sempurna. Kemudian pengen aneh datang lagi. Gimana? Nah, ini cara ulama kita menyikapi semua yang melewati kehidupan kita. Perlakukan sebagai tamu. Al-Quran saat berada di hadapan kita, perlakukan sebagai tamu. Kita ingat, harus kita jamu sebaik-baiknya. Harus kita sambut sebaik-baiknya. Sehingga satu saat nanti, Quran bakal balik lagi dengan senang. Ibadah juga begitu secara keseluruhan. Sedekah yang merupakan wujud materi atau rezeki yang Allah titipkan, pun juga demikian. Harta datang sebagai tamu. Itu tamu akan memberikan dan akan diberikan haknya sesuai dengan apa yang dia terima. Kita sedekahkan sebahagian, itu harta girang karena sebagai tamu dia dihormati dan dia muliakan. Akhirnya yang tidak disedekahkan ditambah oleh Allah lantaran sebahagiannya disedekahkan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Maka dengan cara memandang yang seperti inilah kita bakal berhati-hati saat melakukan semua rangkaian ibadah kita. Nabi mengingatkan setiap akan melaksanakan salat, selain meluruskan saf, selain merapikan barisan, Nabi katakan sallu salata muwaddi', salatlah kalian seperti salat orang yang ingin berpisah, seperti salat orang yang ingin meninggalkan dunia. Seakan-akan itulah salat terakhir kita. Kalau kita tahu nih tamu kagak bakal balik lagi karena mungkin tempatnya jauh, kita nggak tahu kapan bakal ketemu lagi, kita kasih sangu tuh, kita kasih bekal sebanyak-banyaknya. Apalagi perjalanan tuh tamu bakal jauh. Mau balik kemana? Balik ke Arab. Ini bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kapan ketemu lagi? Nggak tahu kapan ketemu lagi. Nah, ini begitu juga. Jangankan yang jauh Ramadan tahun akan datang, yang besok aja belum ada kepastian bakal ketemu lagi.
Ya, mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita dapat kita sambut sebagai tamu yang agung dan kita perlakukan seperti seharusnya kita memperlakukan tamu yang agung saat kita berpisah dengan Ramadan, berpisah dengan haru dan berharap akan kembali lagi di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.